Karena kebanyakan ketika bab ini perempuan itu begini, ya Allah, cek soroni dadi wong wedok rek. Pun dititeni kula ngomong niki. Kalau datangnya haid sudah masuk waktu zuhur, jenengan belum sempat sholat zuhur, maka jenengan punya tanggungan sholat zuhur dan asar qodhoan. Sholat zuhur jam 2 itu tepat waktu atau tidak? Hah? Tepat waktu. Niku wau kan jenengan baru tahu ternyata darah saya ini lewat 15. Itu setelah hari ke-15 kan? Nggih kan? Setelah hari ke-15. Maka jenengan mengkodok yang ketinggal tadi itu. Paham nggih? Andaikan darah ini tadi berhenti di hari ke-15 atau hari ke-14, jenengan beres, tidak usah sholat semua karena haid semua kan? Paham nggih? Darahnya yang merah hanya 6 hari. Keputihannya sampai hari ke-14. Nggih, berarti keputihannya 8 hari, nggih kan? 8 hari. Ndak usah sholat semua. Loh, belum loh. Belum, ndak boleh. Jenengan meskipun kuning keruh, itu ndak boleh sholat loh, Bu. Dikatakan suci itu kalau benar-benar bersih. Benar-benar bersih, bukan keruh. Bukan keruh loh, nggih. Kalau masih kuning keruh tadi itu dikatakan haid masih kan? Karena keluarnya keputihan ini mengiringi haid. Beda lagi kalau tidak mengiringi haid. Di masa suci jenengan, di masa suci biasa, tidak masa haid, kok keluar keputihan, itu bukan haid, itu keputihan yang hukumnya najis tadi itu. Tapi kalau mengiringi haid itu dihukumi haid selama tidak lebih dari 15 hari akumulasinya. Paham Bu Jinggi? Nggih. Kalau bukan haid berarti otomatis harus sholat, puasa, harus dikodok kalau terlewatkan. Nggih, setelah iya betul. Nggih, betul. Nah, sekarang saya ngomong di luar istighadah sekarang, di luar istighadah. Mumpung sono waktu titik. Hubungannya ambek datangnya haid ambek selesainya haid. Ini penting, jangan rungokno tenan iki. Datangnya haid dan selesainya haid. Ini yang paling berat. Saya sampaikan di akhir. Muga-muga jenengan gak gondok nggih. Karena kebanyakan ketika bab ini perempuan itu begini, ya Allah, cek sorone dadi wong wedok rek ngono. Pas bab ini, nggih. Ya Allah, cek sorone dadi wong wedok. Tapi harus saya sampaikan karena ini ilmu, ini syariat, harus saya sampaikan. Ya, ini syarat. Datangnya haid. Misalnya dicatat jenengan melihat misalnya zuhur saiki jam 11:30. Jenengan masih repot, masih anak-anak masih belajar di kelas atau gurunya masih ngajar atau apa gitu, baru sempat sholat jam 1. Sholat jam 1 atau jam 2 gitu. Sholat zuhur jam 2 itu tepat waktu tidak? Sholat zuhur jam 2 itu tepat waktu atau tidak? Hah? Tepat waktu. Tepat waktu. Jenengan tuh ngawur. Kalau zuhur jam 11:30, saya sholat jam 11:30, jam 11:30 aku sholat, itu namanya sholat awal waktu. Ya, sholat awal waktu. Tepat waktu di awal waktu. Karena zuhur itu waktunya kan 11:30, katakan sampai 11:30. Ini tepat waktu semua. Sehingga tepat waktu jenengan sholat zuhur jam 3. Itu sholat zuhur lewat waktu atau di luar waktu namanya. Oke. Jadi jenengan gak usah sembahyang ya ini gak tepat waktu, cari sapa gak tepat waktu iki nggih. Nggih. Nah, itu yang ini gak ngaji gak ngerti guyonane arek-arek kan. Nggih. Sapa gak ketok kula? Oh, ketutupan cangkai. Apa menurut sampean penanda masuk waktu sholat itu apa? Penanda masuk waktu sholat itu apa? Aku gak nakoni ini santri-santriku suruh kabeh jawabannya. Azan. Bu, napa Bu? Penanda masuk waktu sholat apa? Kak azan dah. Jawaban itu tentu penanda masuk waktu sholat adalah azan. Nah, sing azan keturun ya Allah.
Lho langge, nek jenengan ngomong penanda masuk waktu sholat itu adzan. Sing adzan lho gak kober, kobere jam 2 padahal zuhur 11:30. Masuk waktu sholat itu penandanya bukan adzan. Adzan itu adalah panggilan sholat, bukan penanda masuk waktu. Penanda masuk waktu adalah fenomena alam ini. Fenomena alam ini, matahari dan sebagainya itu. Ono azan gak ono azan, nek wis wayahe zuhur ya masuk waktu zuhur. Masa wong itu durung azan ngono lho. Nggih. Jenengan gelem buka ngenteni wong azan. Sing azan. Nek poso ana ngitung jam ya. Nek salat kok ngitung wong azan. Nggih, pun. Kula lanjutaken. Aku mau bahas apa? Bahas apa aku mau? Loh, itu sak durunge kula bahas apa aku mau? Oh, kodok salat nggih, kodok salat. Ngeten Bapak Ibu, jenengan pirengaken iki penting niki, penting ngeten. Misalnya jenengan kok bersolat jam 2. Jam 2 baru kok bersolat. Setiap mau sholat perempuan itu diharuskan untuk melihat barangi. Setiap mau sholat seyogyanya perempuan itu melihat barangi. Soporo ketekan tamu tadi itu. Misalnya jam 2 didelok, lo aku kok head. Jam 2 head. Baru tahu jam 2 head. Hakikinya datangnya head itu jam berapa jenengan kan enggak paham. Ya kan? Bisa jadi jam 1, bisa jadi jam 11. Ya kan? Seperti itu. Karena jenengan jam 2 baru tahu kalau head, padahal kewajiban sholat itu dimulai 11:30 mau, berarti jenengan punya tanggungan sholat zuhur. Paham nggih? Punya tanggungan sholat zuhur. Karena hakikatnya tidak tahu. Bisa jadi headnya itu datangnya memang jam 1. Harusnya kalau jenengan tadi sholat jam 11:30 kan masih bisa harusnya. Tapi karena jenengan melakukan hal yang lain, maka akhirnya tidak bisa sholat. Akhirnya konsekuensinya jenengan punya tanggungan sholat zuhur. 1. Berarti nanti kalau suci jenengan harus nyelengi siji. Wis duwe utang sholat zuhur siji nggih. Karena sholat zuhur itu bisa dijamak dengan asar, maka jenengan punya hutang zuhur dan asar. Pun dititeni kula ngomong niki. Kalau datangnya head sudah masuk waktu zuhur, jenengan belum sempat sholat zuhur, maka jenengan punya tanggungan sholat zuhur dan asar kodoan. Nanti setelah suci, wis luru wisan, nggih, zuhur asar kodoan. Ya, wis wisan. Wis. Misal, iki teko datangnya. Kalau datangnya head itu waktu asar datangnya jam 4. Jam 4 jenengan ningali lho head, padahal asari 2:30. Maka jenengan punya tanggungan sholat asar saja tanpa zuhur. Ya karena zuhur wis dikerjakno, kecuali zuhur durung. Kecuali zuhur durung nggih. Karena zuhurnya sudah dikerjakan. Wis asar tok. Wis itu dari segi datangnya head. Maghrib isya sama, subuh ya begitu sama. Sekarang dari segi selesainya head. Jenengan lihat headnya selesai jam berapa, hari itu jam berapa. Misalnya jenengan mampet head itu, mampetnya itu zuhur jam 1. Delok, oh wis suci, wis bersih. Berarti jenengan mandi suci supaya bisa sholat zuhur, ya kan? Mandi hadas besar dulu supaya bisa sholat zuhur, begitu kan ya? Berarti jenengan sholat zuhur saat itu namanya sholat zuhur apa? Adaan. Sholat zuhurnya kan adaan, karena suci kan? Adaan maksudnya begini, adaan itu sholat yang saat ini itu adaan. Kalau kodoan sholat yang terhutang, kodoan sholat terhutang. Kalau adaan itu saat ini. Jenengan mandi, wudhu, sholat zuhur adaan, sama sholat zuhur kodoan, sholat asar kodoan, karena hutangnya yang depan dulu itu. Paham nggih? Kalau jenengan sucinya itu asar, baru tahu suci asar, zuhur mau gak sempat delok,
nggih, zuhur gak sempat delok utawa ndeloke jam 12 mau, terus baru ndelok meneh jam 4. Bisa jadi hakikinya jenengan suci itu jam 2. Isi ono waktu zuhur. Ya kan? Tapi karena ndeloke jam 4 baru ngerti suci, maka jenengan punya tanggungan sholat asar setelah bersuci, sholat asarnya adaan, sholat zuhurnya kodoan yang hari itu, ditambah sholat zuhur yang kemarin itu kodoan, sholat asar kodoan. Sholatnya piro? 4. Ayo ngersulo, ayo ngersulo. Nggak tahu nang ngomong soro kan? Nggak tahu nang ngomong soro kan? Apakah sudah dilakukan selama ini? Belum Ustaz, nggak tahu. Nggih. Ngerti yang ngomong gak ngaji rek gak ero. Ana sing ngomong ngenten, wah kula getun ngaji Ustaz. Enak gak ngaji gak Ustaz, terus tiyang niku nek mboten semerap mboten kena dosa Ustaz. Ngawur ae sampeyan niku. Wong gak ero gak kena dosa niku, nek tidak tahunya itu belajar tapi masih juga belum tahu. Dia sudah belajar tapi juga belum tahu. Itu ndak kena dosa. Tapi nek gak ngerti niki krana gak gelem belajar. Apa meneh nang akhirat takoni malaikat. Lah kula mboten semerap ya malaikat. Ditakoni, kon wong ndi? Surabaya. Surabaya gak ana wong alim. Surabaya gak ana kiai ya. Nggih wonten dalah apa kula aras-arasen ngaji. Gibengi ngene ngoten. Intinya itu Bapak Ibu nggih. Pun kula sampaikan itu monggo jenengan evaluasi, semoga siang ini diiringi hidayah Allah, dimudahkan oleh Allah sehingga bisa memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala.